Sang Bapak Republik Indonesia yang terlupakan, sang pahlawan yang dihapus dari sejarah. Yuk kenalan dengan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang namanya sempat dihilangkan dari sejarah Republik ini. Tapi pemikirannya masih abadi hingga hari ini. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Tan Malaka? Kawan-kawan pernah nggak kepikiran kenapa nama negara kita Republik Indonesia? Kenapa tidak kerajaan atau kesultanan? Menurut para pendiri bangsa, bentuk pemerintahan republik itu lebih cocok untuk Indonesia karena terdiri dari banyak suku dan agama. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa tokoh yang bilang pertama kali? Jawabannya yaitu Tan Malaka, seorang guru dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kisah dan sejarah Tan Malaka ini? Ayo kita bahas lebih mendalam. Siapa sih Tan Malaka? Tan Malaka adalah tokoh kelahiran Sumatera Barat yang berjuang di jalur pendidikan dan pergerakan politik. Nama aslinya yaitu Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Beliau lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Meninggal pada tanggal 21 Februari tahun 1949 pada umur 51 tahun di Kediri, Jawa Timur. Sejak kecil, Tan Malaka telah mengenyam bangku pendidikan di sekolah. Pada jenjang sekolah lanjut, dia memilih bersekolah di Quick School atau sekolah guru di Bukit Tinggi yang dikenal dengan Sekolah Raja. Perlu kawan-kawan ingat, sekolah ini hanya untuk mereka yang tergolong penting dan priai saja yang bisa masuk. Melihat kejeniusan seorang yang bernama Tan Malaka, Horensma, salah satu gurunya, membantunya supaya berkuliah di Belanda. Setelah lulus di Quick School, Tan Malaka melanjutkan sekolah ke Belanda sebagai mahasiswa calon guru di kota Haarlem. Selama di Belanda, Tan Malaka berkenalan dengan pemikir-pemikir politik di Eropa seperti liberalisme, nasionalisme, dan kolonialisme. Sepulang dari Eropa, sosok yang dijuluki Fajar Merah Indonesia ini menjadi guru bahasa Melayu bagi anak-anak perkebunan teh dan tembakau di Sanembah, Sumatera Utara. Di sana beliau melihat ketimpangan dan ketidakadilan antara pekerja yang miskin dan pengusaha yang kaya raya. Fakta ini membuat Tan Malaka berjuang melalui organisasi politik dan aktif melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Tan Malaka kemudian bergabung dengan Indonesian Social Democratic Vereniging atau yang disingkat dengan ISDV, yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tahun 1920-an, Tan Malaka berkelana ke Jawa, menyambangi Yogyakarta menuju Semarang dan membangun sekolah untuk anak-anak Sarekat Islam. Buah semangat dan pemikirannya ia salurkan melalui pendidikan. Tan dalam tulisannya Dari Penjara ke Penjara mengatakan, dalam 1-2 hari saja saya sudah bisa mulai dengan kurang lebih 50 murid. Akibat aktivitas politiknya, pemerintah kolonial menangkap Tan Malaka dan diasingkan tahun 1922. Hampir setengah hidupnya ia habiskan bersembunyi dan menjadi buronan Belanda, berpindah-pindah, gonta-ganti pekerjaan, dan membuat nama samaran.
Tan Malaka pernah tinggal di Tiongkok, Rusia, Jepang, Singapura, dan Filipina. Tan terang-terangan menentang penindasan dan menjadi wakil Komintern atau Komunis Internasional untuk Asia Tenggara dan tinggal di Tiongkok. Di sanalah dia menulis konsep Indonesia ke dalam buku yang berjudul NAR dari Republik Indonesia. Berkat tulisan ini, Tan Malaka dipanggil dengan Bapak Republik Indonesia. Selain NAR dari Republik Indonesia, buku Tan Malaka yang lain yaitu Masa Aktif pada tahun 1926 ditulis di luar negeri. Aktivitas menulis Tan Malaka terus berlanjut. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menulis pemikiran dan pengalaman hidupnya dalam beberapa buku yang menjadi mahakarya atau masterpiece darinya, yaitu Madilo atau yang disingkat dengan materialisme, dialektika, dan logika yang berisi tentang analisis terhadap rakyat Indonesia yang tidak terbiasa berpikir kritis, tidak logis, serta belum mampu berdialog dengan baik. Buku-buku lainnya adalah Dari Penjara ke Penjara dan Gerpolek atau Gerilya Politik Ekonomi. Dari kisah Tan Malaka dapat kita ambil pelajaran untuk menjadi seorang pahlawan. Cinta dengan negaranya tidak harus memperlihatkan perjuangannya. Walaupun separuh hidupnya menjadi buronan bangsa penjajah, seorang Tan Malaka tak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya ada istilah yang sangat menarik yang perlu kita ingat-ingat sampai sekarang. Terbentur, 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 terbentuk. Merupakan kata-kata yang sederhana yang mempunyai makna yang sangat mendalam di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Harus melalui ujian yang sangat sulit sekali, apalagi yang akan dilawan itu adalah penjajah dan kolonialisme Belanda, di mana Tan Malaka mempertaruhkan separuh hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kawan-kawan mungkin penasaran bagaimana kisah selengkapnya tentang pahlawan kita yang satu ini? Saksikan kisah selengkapnya di part 2 ya kawan-kawan. Untuk lebih bagusnya video kita ini selanjutnya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share video kita ini ya kawan-kawan. Sampai jumpa di part 2.